Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hafiz dari TI4B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiraja dari TI4B. Perkenalkan, nama saya Fadiansyah dari TI4B. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Junior Software Engineering atau biasa disebut JSE. Sebenarnya apa sih itu software engineer? Software engineer adalah sebuah metode penerapan prinsip-prinsip keteknikan yang dipakai dalam proses pembuatan perangkat lunak. Menjadi salah satu cabang ilmu komputer yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang salah dalam penggunaan perangkat lunak. Selain itu, juga untuk mendukung pemanfaatan perangkat lunak sehingga bisa bekerja dengan sesuai kebutuhan penggunanya. Adapun penjelasan lain tentang software engineer. Seorang software engineer adalah profesional yang terampil dan merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Mereka memiliki pengetahuan dalam tentang bahasa pemrograman, teknologi pengembangan perangkat lunak, dan praktik terbaik dalam industri. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang peran dan tanggung jawab seorang software engineer. Di sini saya akan mengambil alih untuk menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab seorang software engineer. 1. Merancang perangkat lunak. Software engineer bertanggung jawab untuk merancang sistem perangkat lunak yang efisien dan dapat diandalkan. Mereka bekerja dengan tim untuk memahami kebutuhan pengguna dan menentukan spesifikasi teknis untuk proyek tersebut. Ini melibatkan pembuatan diagram arsitektur, desain antarmuka pengguna, dan perencanaan struktur database. 2. Pengembangan perangkat lunak. Setelah merancang, software engineer mulai mengembangkan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan yang sesuai. Mereka menulis kode untuk membuat aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemecahan masalah, pemrograman berorientasi objek, dan penggunaan teknik pengembangan terbaru. 3. Pengujian dan debugging. Seorang software engineer tidak hanya membuat kode, tetapi juga bertanggung jawab untuk menguji aplikasi secara menyeluruh. Mereka melakukan pengujian fungsional, integrasi, dan kinerja untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan benar dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, mereka juga melakukan debugging untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam kode. 4. Pemeliharaan dan pembaruan. Setelah perangkat lunak diluncurkan, software engineer terus memeliharanya dengan melakukan pembaruan perangkat lunak, memperbaiki bug, dan menanggapi umpan balik pengguna. Mereka juga dapat melakukan perbaikan keamanan dan meningkatkan kinerja aplikasi sesuai kebutuhan. 5. Kolaborasi tim. Seorang software engineer bekerja secara kolaboratif dengan tim pengembangan, termasuk pengembang perangkat lunak lainnya, desainer antarmuka pengguna, analis sistem, dan manajer proyek. Mereka berbagi ide, bekerja sama dalam pemecahan masalah, dan memberikan pembaruan tentang kemajuan proyek kepada anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kombinasi keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kolaborasi tim, seorang software engineer memainkan peran kunci dalam menciptakan solusi perangkat lunak yang inovatif dan berkualitas tinggi. 2. Apa tugas job dari seorang software engineer? Tugas atau job deskripsi seorang software engineer dapat bervariasi tergantung pada perusahaan, proyek, atau spesialisasi tertentu. Namun umumnya, berikut adalah tugas-tugas yang biasanya diemban oleh seorang software engineer. 1. Merancang perangkat lunak, menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang solusi perangkat lunak yang sesuai. Ini melibatkan membuat spesifikasi teknis, merancang arsitektur sistem, dan merencanakan struktur database. 2. Pengembangan perangkat lunak, mengkodekan solusi perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembang yang sesuai. Menerapkan desain yang telah dirancang ke dalam kode nyata termasuk pembuatan antarmuka pengguna, UI, dan logika bisnis. 3. Pengujian perangkat lunak, melakukan pengujian fungsional, integrasi, dan kinerja untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan dalam kode. 4. Pemeliharaan perangkat lunak, memelihara dan memperbarui perangkat lunak setelah diluncurkan, melakukan pembaruan perangkat lunak, memperbaiki bug, dan menanggapi umpan balik pengguna, memastikan keamanan dan kinerja aplikasi. 5. Kolaborasi tim, bekerja secara kolaboratif dengan anggota tim perkembangan lainnya, termasuk pengembangan perangkat lunak, desainer, UI, UX.
analisis sistem dari manajer proyek, berbagi ide, memberikan pembaruan tentang kemajuan proyek, dan bekerja sama dalam pemecahan masalah. 6. Pengembangan dan pemeliharaan dokumentasi, membuat dokumentasi teknis yang lengkap untuk kode, arsitektur, dan proses pengembangan. Dokumentasi ini membantu anggota tim lainnya memahami dan bekerja kode yang telah dibuat. 7. Mengikuti praktik terbaik. Mengikuti praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk metodologi pengembangan seperti Agile atau Scrum. Terus memperbarui pengetahuan tentang teknologi terbaru dan tren industri. 8. Komersialisasi solusi. Dalam beberapa kasus, software engineer juga terlibat dalam mengkomersialisasikan solusi perangkat lunak, termasuk memahami kebutuhan pasar, mendemonstrasikan produk kepada klien, dan mendukung penjualan. Tugas-tugas ini mencerminkan peran yang luas dan penting dari seorang software engineer dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. 3. Soft skill yang diperlakukan sebagai seorang software engineer. Seorang software engineer perlu menguasai berbagai keterampilan teknis dan non-teknis untuk berhasil dalam perannya. Berikut adalah beberapa keterampilan yang penting untuk seorang software engineer. 1. Pemrograman. Kemampuan untuk menguasai satu atau lebih bahasa pemrograman seperti Java, Python, JavaScript, atau Ruby. Ini termasuk pemahaman yang kuat tentang konsep dasar pemrograman, struktur data, dan algoritma. 2. Pengembangan perangkat lunak. Memahami metodologi pengembangan perangkat lunak seperti Agile, Scrum, atau DevOps. Kemampuan untuk mengikuti praktik terbaik dalam siklus pengembangan perangkat lunak, termasuk manajemen kode sumber, pengujian, integrasi, dan penyebaran. 3. Arsitektur perangkat lunak. Kemampuan untuk merancang arsitektur perangkat lunak yang efisien dan dapat diandalkan. Memahami pola desain microservice, arsitektur berorientasi layanan (SOA), dan konsep lainnya. 4. Pengujian perangkat lunak. Memiliki keterampilan dalam pengujian perangkat lunak, termasuk pengujian fungsional, integrasi, dan kinerja. Pemahaman tentang alat pengujian otomatis seperti Selenium, Unit, atau Jest juga sangat berharga. 5. Sistem operasi jaringan. Pemahaman tentang sistem operasi seperti Linux, Windows, dan jaringan komputer. Ini termasuk kemampuan untuk mengelola server, konfigurasi jaringan, dan pemecahan masalah sistem. 6. Pengembangan web aplikasi. Kemampuan untuk mengembangkan aplikasi web menggunakan teknologi frontend, HTML, CSS, JavaScript, dan backend, Node.js, Django, Flash. Pemahaman tentang framework frontend seperti React, Angular, atau Vue.js juga penting. 7. Basis data. Pemahaman yang kuat tentang basis data dan bahasa query SQL. Kemampuan untuk merancang sistema database, mengoptimalkan query, dan menggunakan teknologi database relasional dan non-relasional seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, atau Redis. 8. Kemampuan analisis. Kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis dan mencari solusi yang efisien. Kemampuan analisis membantu dalam pemecahan masalah, debugging, dan pengoptimal kinerja perangkat lunak. 9. Keterampilan soft skill. Selain keterampilan teknis, soft skill seperti komunikasi yang efektif, kerja tim, kemampuan manajemen waktu, dan keterampilan juga penting. Kemampuan ini membantu dalam kolaborasi dengan tim, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, dan penyelesaian proyek dengan sukses. Menguasai kombinasi keterampilan teknis dan non-teknis ini akan membantu seorang software engineer menjadi lebih efektif dalam merancang, mengembang, dan memelihara perangkat lunak dengan baik. 4. Metode yang digunakan dalam software engineer. Dalam kinerja rekayasa perangkat lunak digunakan setidaknya 5 metode yang dimanfaatkan untuk menempatkan perangkat lunak atau aplikasi untuk kualitas. Metode software engineer tersebut adalah: pertama, spiral. Metode pengembangan perangkat lunak ini berfokus pada pengembangan berulang yang berdasarkan siklus, prototipe, dan evaluasi.
Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen dari model siklus hidup perangkat lunak yang lainnya, seperti model air terjun atau waterfall dan model prototype. Kedua, RAD, Rapid Application Development. RAD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang memprioritaskan pengembangan cepat dan iteratif dari aplikasi. Metode ini menekankan pengguna prototype, pengembangan berbasis komponen, dan kolaborasi yang intensif antar pengembang dan pemangku kepentingan. 3. Sekuensi linear atau waterfall. Metode ini merupakan salah satu metode siklus hidup perangkat lunak yang paling umum. Pendekatan ini melibatkan serangkaian fase yang berurutan, mulai dari analisis kebutuhan desain, implementasi, ujian, hingga pemeliharaan. Setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. 4. Prototype. Metode ini melibatkan pembuatan prototipe perangkat lunak awal yang cepat untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Prototipe digunakan untuk menguji konsep, memvalidasi kebutuhan, dan mengidentifikasi masalah sejak dini dalam siklus pengembangan. 4. 4GT, 4 Generation Tech Queues. Metode ini mengacu pada penggunaan alat dan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang sangat otomatis dan terkompilasi. Ini termasuk pengguna alat pengembang yang berfokus pada level tinggi abstrak, seperti bahasa pemrograman tinggi, generator kode, dan perangkat lunak buntu. 5. Elemen dari software engineering. Di dalam kinerja rekayasa perangkat lunak, diketahui ada 3 elemen software engineering yang menjadi kunci berhasilnya proses tersebut. Apa saja? 1. Peralatan atau tools. Elemen penting yang pertama adalah peralatan atau tools yang harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil pengembangan yang terbaik. 2. Prosedur kerja. Untuk membuat sebuah perangkat lunak, pengembang akan melakukan tahapan atau prosedur khusus yang harus dilalui dengan sistematis. 3. Metode. Memilih metode yang tepat juga menjadi elemen penting dari pengembangan perangkat lunak. Di dalam proses pengembangan perangkat lunak, terdapat berbagai model pengembangan software engineering, yaitu model waterfall, sequential linear, yang menggunakan metode tradisional yang dilakukan dengan sistematis, linear, dan berurutan. Model prototype, yang menggunakan metode untuk membuat program dengan cepat dan bertahap dengan sebuah pendekatan. Model agile, yang didesain untuk melengkapi model waterfall yang dinilai kurang fleksibel dengan menggunakan metode yang lebih terstruktur, terorganisir, dan kolaboratif. Model Scrum, turunan dari model agile, menggunakan metode membagi pengembangan menjadi tujuan yang lebih kecil sehingga bisa diselesaikan dengan cepat. Model DevOps, yaitu model pengembangan yang menggunakan metode yang menggabungkan proses pengembangan dan operasi. 6. Tujuan penggunaan software engineering. Apa saja hal utama yang menjadi tujuan software engineering? Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama, di antaranya sebagai berikut. Untuk memaksimalkan operasional software dengan menggunakan perangkat komputasi yang lebih efektif dan efisien. Software bisa digunakan untuk menetapkan kriteria pengujian dan melakukan evaluasi perangkat lunak sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan. Memungkinkan penggunaan software untuk operasional sistem sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Menjadikan fungsional unit untuk memiliki kemampuan 2 atau lebih saat melakukan pemrosesan data secara bersamaan. Itulah tadi hasil presentasi tentang Junior Software Engineering. Sebelumnya terima kasih, kami kelompok 1 pamit undur diri.